tahun pelajaran. Kalau kemarin kalian berada di kelas 4, hari ini kalian berada di kelas 5. Kalian bertemu dengan guru yang mungkin bagi kalian baru, tapi sebenarnya itu sudah lama, ya kan? Nah, di awal tahun pelajaran kelas 5 ini ada banyak hal yang harus kita benahi. Nah, kalau kalian kemarin di kelas 4, ada nggak kalian itu memiliki harapan-harapan yang belum terwujud? Misal nih, Bu, aku kemarin belum bisa disiplin, aku masih selengean. Bu, kemarin aku kos kakinya masih belum punya yang putih, jadi aku masih pakai yang tebal. Coba, ada nggak kalian memiliki harapan-harapan apa yang di kelas 4 belum terwujud dan di tahun ini pengen terwujud? Coba, ada yang mau berbicara? Tadi tinggal dari situ ya, ada apa sih harapannya sih? Nilainya lebih tinggi. Ya, betul. Itu apa harapannya Zahira toh? Semuanya ingin? Ya, semuanya ingin. Berarti itu harapan kalian yang pertama adalah mendapatkan nilai yang lebih baik daripada di kelas 4. Di kelas 5 diharapkan kalian lebih baik lagi, lebih meningkat lagi dari segi nilai, terapian, terus apa lagi? Sopan santun juga, sopan santun. Oh, itu harus yang utama ya, itu sopan santun. Jadi kalau kita sopan itu harus ada 5S. Siapa yang tahu 5S? Senyum, salam, sopan, sopan, santun. Pintar, itu 5S itu yang harus kita budayakan terus, itu 5S. Nah, dari harapan-harapan kalian kemarin yang belum diwujudkan di kelas 4, di kelas 5 ini kita akan wujudkan tapi bersama-sama. Karena guru nggak bisa mewujudkan harapan kalian kalau kalian tidak memiliki keinginan dari diri kalian sendiri. Guru nggak bisa, jadi harus kalian sendiri yang memulai perubahan. Nah, gimana caranya? Guru akan membantu, guru memfasilitasi dengan kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang akan kamu lakukan sesuai dengan dirimu sendiri. Jadi yang membuat ini adalah kalian semua, bukan guru. Jadi kalian sudah tahu apa yang harus saya lakukan di kelas ini biar harapan-harapan kalian itu terwujud di kelas 5. Ya, dan nanti guru akan membantu kalian dengan guru memberikan pemantik kalian misalnya di bidang waktu seperti apa. Terserah kalian menulis apapun yang mau kalian tulis, boleh. Bisa dengan waktu, bisa berhubungan dengan waktu, bisa berhubungan dengan seragam, bisa berhubungan dengan tugas-tugas, bisa berhubungan dengan kebersihan, kerapian, keamanan dan lain-lain, terserah kalian. Tidak ada yang salah di sini, semuanya benar. Ya, karena semuanya pasti punya keinginan sendiri-sendiri. Semuanya benar dan kalian tidak usah melihat punya teman kalian karena semuanya benar. Ya, nanti guru akan memberikan post-it ini atau sticky note ini ke kalian dan silakan kalian tulis keyakinan kalian yang akan kalian lakukan di 1 tahun ke depan, yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Dan keyakinan kelas itu nanti akan kita gunakan sebagai bukan aturan, tapi ini akan menjadi kesadaran kalian sendiri. Jadi kalau kalian melanggar keyakinan itu, kalian akan tahu aku sudah melanggar keyakinan kelasku, jadi aku harus berubah agar keyakinan kelasku tercapai sendiri. Jadi bukan hanya buat guru, tapi ini lebih baik lagi yaitu untuk kalian semua. Jelas belum? Jelas. Ada yang mau bersedia bantu guru membagikan ini ke teman-temannya? Ya, silakan kita ke sana. Terima kasih. Seperti ini Pak. Ini sepatunya pas hilang. Ada lagi yang mau membantu guru bagikan ini? Ya. Bagikan saya. Terima kasih ya Mas. Bagikan satu-satu. Temennya masih satu-satu. Yang baru membuat yang namanya keyakinan.
Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Ya, hari ini keyakinan kelas kita sudah terbentuk. Nah, di sini sudah blueprint, di sini ada keyakinan kelas 5, SD itu tahun 4. Yang pertama selalu tepat waktu. Yang kedua menggunakan atribut seragam lengkap dan rapi. Yang ketiga kita menyelesaikan semua tugas. Yang keempat kita akan menjaga kebersihan kelas dan kita akan melakukan hal yang terbaik. Semua setuju? Jika setuju silakan masing-masing anak ke depan. Bukan tanda tangan kalian yang kecil aja di sini. Semuanya akan menandatangani keyakinan kelas kita bersama. Yuk. Diharapkan cita-cita kalian bisa terima. Harapan yang belum terwujud akan terwujud semua dengan baik. Anak-anak, yuk kita sendiri lagi. Kamu semangat lagi. Yuk 1, 2, 3 semua berdiri. Jadi hari ini buka tutup. Yuk 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Tangan tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tangan dipinggang, buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tangan di pundak. Saya Gela, saya dari kelas 5. Saya senang membuat keyakinan kelas bersama Bu Margi. Bebas berpendapat dengan nilai-nilai yang ada di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Sekolah, Bapak Bagio SPD, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Kota Waru 4, Ketua Bina SPD SD, yang kami hormati juga calon guru penggerak Angkatan 8, Ibu Margi Astuti SPD SD, serta segenap Dewan Guru dan karyawan SMP Kota Waru 04. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti seminar diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 8 Ibu Margi Astuti SPD SD. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif di sekolah. Kita buka dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan yang lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Sunarti SPD SD. Kepada beliau dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Terima
silakan duduk kembali. Baik. Meningkat acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan ke-8 Ibu Margia Astuti SPD SD. Kepada Ibu Margia Astuti SPD dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Bagio, pengawas SD Negeri 1, yang saya hormati Ibu Wasina selaku Kepala SD Negeri Kutawaran 04, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kutawaran 04, izinkan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini saya hanya menyampaikan ilmu apa yang saya dapatkan dalam program Guru Penggerak Angkatan 8. Karena ilmu-ilmu yang ada pada Guru Penggerak Angkatan 8 ini tidak ada manfaatnya jika hanya saya sendiri yang merasakan. Ini akan berdampak baik jika ini dimengerti oleh Bapak Ibu Guru semuanya dan juga dapat kita laksanakan bersama-sama agar SD Negeri Kutawaran 04 menjadi sekolah yang lebih baik lagi dan mencetak murid-murid yang berprestasi dan berkarakter sesuai dengan visi-visi SD Negeri Kutawaran 04. Nah, Bapak Ibu Guru, di sini kita akan berbagi pemahaman dan pengalaman terhadap penerapan budaya positif di sekolah, terutama di SD Negeri Kutawaran 04. Walaupun kita baru saja mengalami pandemi, tapi sebenarnya banyak sekali budaya-budaya positif yang bisa kita lakukan di SD Negeri Kutawaran 04. Walau SD kita itu adalah SD yang terpencil, yang jauh dari kota, bisa dikatakan SD kita itu SD yang terisolir, tapi kita itu mampu merubah stigma tersebut menjadi SD Kutawaran 04 itu menjadi SD yang cemerlang dan bisa bertanding dengan SD-SD yang lain di luar sana. Bapak Ibu Guru, pertama kita mulai dengan setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu Guru? Setuju? Tidak? Setuju atau tidak? Tidak. Ya, tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Oke, ini baru refleksi awal kita. Ini pengetahuan awal Bapak Ibu Guru. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju? Setuju. Baik, sebenarnya ini yang akan kita bahas tentang hukuman penghargaan. Tidak ada yang salah dengan jawaban Bapak Ibu Guru. Setuju atau tidak setuju, semua benar. Karena di sini hanya perbedaan cara memandang. Di sini budaya positif. Apa sebenarnya budaya positif? Budaya positif itu sebenarnya adalah tanggung jawab seorang guru, di mana kita memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolahnya. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi budaya ini dimulai dari action kita untuk saling belajar, bekerja sama, menciptakan kebiasaan baik yang nanti akan membentuk karakter siswa kita. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ada yang masih ingat filosofi Ki Hajar Dewantoro? Ingat Soekarno, ingat Yomang Karso, Tukuri Handaya. Itu hanya salah satu filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sebetulnya banyak sekali filosofi Ki Hajar Dewantoro yang saat ini sedang dikembangkan oleh pendidikan kita pada kurikulum Merdeka. Betul, ingat Sosun Tulodo, ingat Yomang Karso, Tukuri Handaya. Dan pada
kurikulum merdeka ini ada filosofi yang terkenal lagi, yaitu pendidikan yang menuntun. Ya, dimana pendidikan itu adalah menuntun. Jadi kita sebagai guru, kita bukanlah aktor dalam pendidikan, tapi kita tugasnya adalah menuntun. Ini ibaratnya seorang petani, Bapak Ibu. Kita sebagai guru ini adalah petani, dimana anak-anak itu adalah benih-benih yang berbeda. Ada benih kacang, ada benih kangkung, ada benih bayam, dan itu semua tidak bisa disamaratakan. Kalau petani kangkung pasti akan merawat kangkung itu dengan cara merawat kangkung, tidak bisa dengan cara merawat jagung, tidak bisa disamakan. Begitulah dengan anak-anak kita. Kita adalah petaninya, dan anak-anak itu adalah benih-benih yang akan kita tumbuhkan menjadi sosok-sosok yang nantinya membawa Indonesia ini menjadi Indonesia emas di tahun akan datang. Dan budaya positif di sekolah ini, yang pertama nanti ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, ada dekomposisi kontrol, ada keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Jadi nanti ada 7 pokok yang akan kita bahas untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Dan saya yakin kalau ini semua diterapkan di SD kita, pasti SD kita akan menjadi SD yang terbaik. Bapak Ibu Guru, kita mulai dengan perubahan paradigma baru. Sekarang Bapak Ibu Guru, sobeklah secari kertas kecil dan tulislah benda sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam yang erat. Sudah? Kalau sudah, silakan berhadapan dengan teman sebelahnya dan biarkan teman Bapak Ibu yang berada di sebelahnya meminta yang ada pada genggaman Bapak Ibu. Teman Bapak Ibu itu bisa membujuk, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, atau apa saja silakan dilakukan agar kepala kanan Bapak Ibu tersebut bisa terbuka. Sudah? Bisakah kepala itu terbuka, Bapak Ibu? Bisa terbuka? Boleh sampai marah, boleh merayu, boleh, ini apapun boleh. 100.000 nanti dibuka, boleh. Adakah yang berhasil mendapatkan benda berharga dari temannya? Ada yang dikasihkan. Oh, ada yang dikasihkan ya? Ikhlas banget. Uang itu dipakai. Dari paradigma yang tadi sebenarnya itu adalah menandakan tentang teori kontrol diri, di mana apa yang sudah Bapak Ibu genggam itu Bapak Ibu bisa lepaskan hanya dengan keinginan Bapak Ibu sendiri. Mau dibujuk, mau dimarahi, mau disuap, itu adalah yang mengontrol diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa disuap, ya kita akan tetap genggam. Jika kita dimarahi dan kita tidak takut, kita akan tetap genggam. Jika kita dirayu, kita tidak mampu dirayu, ya kita akan tetap genggam. Itulah kontrol diri kita sendiri. Dan yang bisa mengontrol diri itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Jadi semua yang kita lakukan itu tergantung diri kita sendiri. Itu paradigma yang harus kita pahami saat ini, terutama untuk anak didik kita. Begitu juga dengan anak didik kita. Anak didik kita mau kita rayu, kita marahi, kalau dia tidak ada dari diri dia sendiri, itu tidak akan berhasil, Bapak Ibu. Kita rayu, garap ya, kamu garap ya, nanti tak kasih uang 100.000 nang guru. Kalau dia tidak mau, ya dia tidak akan mengerjakan. Bapak Ibu guru marahi, digarap, nanti kalau digarap, bersihkan kamar mandi. Kalau dia tidak mau, ya dia tidak akan garap. Bersihkan kamar mandi. Yang mengontrol itu semua adalah diri sendiri, dan itu yang akan kita bangun saat ini. Di mana perubahan paradigma baru ini, bila Anda ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila Anda ingin memperbaiki cara-cara utamanya, maka ubahlah paradigma Anda sendiri. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Inilah paradigma baru yang harus kita pahami bersama. Jadi yang dimaksud ini
ini adalah jika kita ingin memulai perubahan, maka ubahlah dari diri kita sendiri. Mindset kita yang dirubah, Bapak Ibu, bahwa anak-anak itu bukan tabula rasa. Saya ingin mendidik anak itu menjadi seperti ini, tidak bisa seperti itu. Pola pikir kita harus kita rubah. Kita yang harus menuntun anak menjadi hal terbaik dari diri dia sendiri. Jadi kita tidak bisa mencontoh semua satu kelas harus pintar matematika, tidak bisa seperti itu. Anak yang suka matematika, cetaklah dia menjadi bibit matematika. Anak yang sukanya menari, cetaklah dia menjadi seorang penari yang profesional. Itu yang akan kita ubah pada pendidikan saat ini. Nah, di sini ada paradigma stimulus respon dengan paradigma teori kontrol. Ini nanti Bapak Ibu akan menjadi lebih paham apa itu teori kontrol diri. Kalau di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama, kita menganggapnya sama, itu stimulus respon. Padahal sesungguhnya kebutuhan kita itu berbeda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Sebetulnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Bahkan saya berdiri di sini, anggapan Bapak Ibu guru pasti berbeda-beda. Ada yang beranggapan ingin menggurui, ada yang beranggapan ingin berbagi pengalaman, dan pasti setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dan itu saya tidak bisa mencegahnya, Bapak Ibu, karena tidak ada yang salah. Di sini semua orang bebas. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Sebetulnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, itulah teori kontrol. Kita dulu beranggapan semua anak harus pintar matematika, harus pintar bahasa Indonesia. Sekarang kita rubah pandangan itu tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan Bapak Ibu guru, anak-anak yang memiliki kesalahan, contohnya anak itu tidak mau berangkat ke sekolah. Itu kalau kita menganggap sebuah kesalahan, itu adalah hal yang salah. Sebetulnya itu anak melakukan seperti itu pasti ada tujuannya. Mengapa anak tidak mau berangkat ke sekolah? Kita introspeksi diri lagi. Mungkin kita yang salah, mungkin orang tuanya yang salah. Itu yang harus kita cari. Jadi kita harus benar-benar memahami teori kontrol ini. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Tadi kita sudah mencontohkan pada bermain secari kertas ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau dia tidak mau, ya tidak akan diberikan. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat bujukan itu gagal. Dulu kita begitu ya, kalau kita sudah membujuk anak gagal, kita paksa. Sebetulnya menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada alternatif lain yang harus kita cari. Kemudian stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Artinya jika anak menuruti kita, maka kita menang. Artinya kalah. Tapi sesungguhnya di sini teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah di antara kita dan tidak ada yang salah di antara kita. Itu tentang teori kontrol diri. Kemudian tentang disiplin positif. Bapak Ibu guru yang pertama kali terlintas dalam kata disiplin apa Bapak Ibu? Tepat waktu. Apalagi selain tepat waktu? Menaati aturan. Itu adalah kata disiplin yang terlintas di pikiran kita pertama kali. Padahal disiplin itu adalah kemampuan kita memerintah diri sendiri. Kita mengontrol diri, itu adalah disiplin. Kita mengontrol dan menguasai diri, kita memilih untuk bertindak. Itu mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, itu adalah disiplin. Tanpa perintah orang lain. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin anggapan kita adalah seseorang yang patuh. Tapi sebetulnya disiplin ini adalah mengontrol diri sendiri. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai ini adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik, nilai-nilai positif. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas budaya, suku bangsa, agama maupun latar belakang
mengikuti nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Inilah nilai-nilai kebajikan yang akan kita angkat, Bapak-Ibu. Jadi disiplin positif ini arahnya adalah membentuk nilai-nilai kebajikan ada pada karakter setiap murid kita. Kemudian profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi, Bapak Ibu? 6. Sudah hafal? Sudah. Bisa sambil bernyanyi? Ya, sambil bernyanyi Bapak Ibu berdiri semua biar tidak tegang. Ya. Bisa kita mulai langsung 1, 2, 3 dengan gerakan ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita. Sudah hafal? Dan pasti kalau sudah hafal nanti kita akan mencari tahu apa sebetulnya arti dari dimensi profil pelajar Pancasila. Berikutnya tentang motivasi perilaku manusia menurut nilai dosen. Nah di sini Bapak Ibu motivasi itu ada dua, ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi dari luar. Di mana motivasi eksternal itu tujuannya ada dua, untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan. Itu motivasi dari luar. Kalau motivasi dari dalam, ini akan menjadikan orang ingin apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi internal. Inilah tujuan dari disiplin positif yang akan kita budayakan Bapak Ibu. Jadi motivasi eksternal ini sudah kita tinggalkan. Ini hanya sebagai faktor pendukung. Yang paling penting adalah motivasi internal dari dalam diri murid itu masing-masing Bapak Ibu. Itu yang akan kita bangun. Jadi bahwa ada atau tidak ada kita, anak-anak itu sudah bisa mengeluarkan nilai-nilai yang baik. Biasanya yang sudah-sudah ya Bapak Ibu. Itu kalau anak di kelas ketika ada kita anak diam. Ketika kita keluar, anak itu akan ada yang berkelahi, ada yang bagaimana, ada yang tidak mengerjakan tugas. Itu yang dimaksud dalam motivasi eksternal. Dia hanya dapatkan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi ketika motivasi itu sudah berada dari dalam diri, mau ada bu guru, tidak ada bu guru, dia akan mengerjakan dengan baik. Itu yang nanti akan kita budayakan dan semoga dapat terwujud dengan baik. Menurut Ki Hajar Dewantoro, arti dari merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Kalau kita menganggap merdeka adalah kebebasan, apakah kebebasan itu tidak ada batas-batasannya? Ya, kebebasan itu pasti ada batas-batasannya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi utamanya harus dari dalam diri itu sendiri untuk mencapai kata merdeka. Jadi nanti anak merdeka itu berawal dari motivasi di dalam dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu, ini tentang hukuman dan penghargaan. Ini sering sekali jadi polemik di antara kita, di mana kita biasanya sudah terbiasa memberikan sesuatu, bisa hukuman, bisa penghargaan. Hukuman kita berikan bagi anak yang nakal, terus lalai, tidak patuh, itu kita berikan hukuman. Kalau anak yang baik, yang manut, kita berikan penghargaan. Tapi sesungguhnya hukuman dan penghargaan itu sama. Artinya apa Bapak Ibu? Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti di sini meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang membujuk atau meminta. Artinya ini anak-anak itu biasanya kita sudah secara tidak langsung kita dihukum oleh penghargaan.
mendapatkan penghargaan akan menjadi dirinya itu sayalah yang terbaik. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan? Anak itu akan merasa dihukum, Bapak Ibu. Dia akan merasa saya tidak memiliki apapun yang dapat saya tonjolkan. Nah, itu akan mematikan karakter dari anak-anak kita. Itu yang harus kita ubah. Kita bukan melarang suatu penghargaan, artinya penghargaan itu bermacam-macam. Arti penghargaan di sini adalah sesuatu yang kita berikan ada wujudnya, Bapak Ibu. Tapi kalau sesuatu misal penghargaan itu harusnya tidak hanya dengan kita ukurnya nilai. Biasanya kan kita ukur nilai 100 dapat uang 1000, dapat pensil 1. Nah, sekarang kita rubah paradigma tersebut. Jadi yang diukur bukan nilainya, tapi adalah sesuatu yang mereka lakukan. Contohnya, ketika kita sedang menyapu, ada anak, Bu, saya bantuin menyapu ya Bu, itulah yang harus kita beri penghargaan. Tidak usah diberi apa-apa, kita beri ucapan yang baik. Terima kasih ya Mas, sudah membantu guru. Nah, kalau dengan begitu dia akan merasa dihargai. Anak-anak kecil juga ingin loh dihargai, tidak hanya kita tahu yang ingin dihargai, mereka juga sama ingin dihargai dan didengar. Berikutnya beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alfikon, yaitu penghargaan itu menghukum, yang kalah akan merasa bodoh dan kurang pintar. Ini adalah dampak bagi anak-anaknya. Kemudian penghargaan itu merusak hukuman, yang kalah kadang kurang senang dan bisa saja menindas yang menang karena ingin mendapatkan yang mereka dapatkan. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas, yang kalah sebelumnya sudah mengetahui kemampuannya dan kadang tidak kreatif lagi. Ini sering sekali Bapak Ibu, ketika anak itu sudah merasa tidak mampu, pasti dia akan begini, lah sudah pasti dia yang menang, lah sudah pasti dia yang dapat juara. Itu yang akan menjadi stigma di anak-anak kita. Mereka akan berpikir mereka itu bodoh, padahal sesungguhnya semua anak itu sama. Kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam diri anak, kesadaran dalam diri mereka menjadi berkurang karena mereka itu menganggap mereka tidak mampu mencapai seperti yang teman mereka dapatkan di dalam sebuah penghargaan. Kemudian ada bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ini adalah bentuk-bentuk penghargaan yang lain Bapak Ibu yang bisa kita lakukan di sekolah. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kita harus mengingat beberapa hal, yaitu kita beri pengakuan secara khusus. Artinya terhadap anak yang tadi membantu kita menyapu, kita beri pengakuan secara khusus. Artinya anak ini berarti suka menolong. Ya kan, kita beri pengakuan yang khusus. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi jangan sampai ada murid yang tertinggal dalam kita beri penghargaan. Bahkan anak yang nyuwun sewu paling tidak nyandak lah ya caranya ya. Itu pasti dia memiliki sesuatu yang lebih daripada yang lain. Kita harus memberikan itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai anak yang paling merasa tidak bisa itu merasa saya paling bodoh, saya paling nggak bisa, saya paling nggak pernah disebut sama guru. Jadi kita harus bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Artinya konsisten di sini adalah tetap. Berarti kalau anak itu suka membantu kita beri pengakuan, oh, anak ini berarti suka tolong menolong. Anak-anak yang lain bisa mencontoh tingkah laku anak ini. Kita beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses, bukan pada akhir. Kita harus fokus pada prosesnya, bukan pada nilai akhirnya. Karena yang kita nilai itu adalah proses yang paling baik. Karena untuk hasil akhir nantinya kita tidak tahu ya Bapak Ibu. Anak-anak yang lulus dengan nilai terbesar saja kita tidak tahu akan menjadi apa. Jadi kita harus nilai prosesnya. Anak itu sudah melakukan sedikit saja perubahan, itu sudah nilai yang baik. Jadi kita harus pupuk anak itu agar dapat mencapai hal yang terbaik dari dalam dirinya. Kemudian contoh pengakuan dan apresiasi kebajikan. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembukanya kita bisa mulai dengan kita berbicara, kemarin saya perhatikan kamu seperti
ini ya nak. Kemudian kita tambahin di akhirnya. Rasa empati itu besar sekali ya nak, pasti anak itu senang. Kemudian jika situasinya pada saat ada anak yang membantu teman-temannya di dalam tugas kelompok, kita akan buka dengan kata, saya menghargai apa yang kamu lakukan nak. Kemudian imbui dengan nilai kebajikan, kepedulianmu sungguh sangat baik, sangat bagus. Kemudian jika situasinya ada anak yang memungut sampah berserakan, kita buka dulu dengan kata terima kasih untuk apa yang sudah kamu lakukan nak. Kemudian nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu sungguh sangat baik. Itu hanya sedikit nilai, sedikit apresiasi atau pengakuan berdasarkan situasi-situasi yang sering kita alami di sekolah kita. Dan masih banyak lagi apresiasi-apresiasi lain yang bisa kita lakukan. Jadi tidak memerlukan suatu modal yang besar, hanya butuh kita mengolah kata yang baik agar diberikan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut ke restitusi. Ada yang pernah mendengar kata restitusi? Belum? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksud restitusi di sini adalah kita membuat anak-anak yang memiliki kesalahan, bukan menghardik dia, tapi kita memberikan sebuah arahan agar anak itu dapat menemukan solusi dari kesalahan yang mereka hadapi sendiri. Kita tidak memberikan solusi, tapi kita menuntun anak itu untuk mendapatkan solusi dari diri dia sendiri, bukan dari kita. Kalau kita kan biasanya anak buang sampah sembarangan, mas itu dibuang. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu, kita rubah itu. Jadi bukan dari kita, tapi dari diri mereka sendiri. Itulah restitusi. Tujuan restitusi ini adalah menyiapkan anak didik kita agar di masa yang akan datang mereka tidak ketergantungan dengan orang lain. Jadi mereka bisa mengatasi masalah mereka sendiri dengan menemukan solusi dari mereka sendiri. Ini adalah restitusi. Restitusi ini juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka dan ingin menjadi seperti apa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini adalah tujuan akhir dari restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Biasanya yang kita lakukan ketika anak itu bersalah, kita akan meminta dia untuk menebus kesalahan. Dan restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Karena kita semua adalah manusia ya Bapak Ibu, kita tidak lepas dari salah. Apakah ada Bapak Ibu guru yang tidak punya salah? Semua pasti punya salah. Begitu juga dengan anak didik kita. Jadi ketika anak didik kita memiliki kesalahan, jangan kita langsung menghardik dia. Kamu salah nak, kamu harusnya begini. Nah, kita rubah itu. Jadi jangan menyalahkan, tetapi kita cari tahu dulu Bapak Ibu. Biarkan anak itu belajar dari kesalahan. Kemudian ciri-ciri restitusi yang lain yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Dengan menawarkan sesuatu, pasti anak itu akan lebih mudah diterima dibanding kita memaksa. Contohnya tadi ketika Anda menggenggam dan Anda dipaksa untuk membuka, semakin Anda dipaksa, semakin kuat Anda menggenggam. Begitu kan Bapak Ibu? Nah, inilah yang harus kita rubah. Jadi kita memberikan tawaran-tawaran. Kemudian restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Jadi restitusi ini bertujuan untuk anak introspeksi diri dia sendiri. Dan kalau dia sudah introspeksi, pasti dia akan tahu salahnya di mana. Terus kita arahkan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan menemukan solusi dari diri dia sendiri. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena tindakan setiap anak itu ada tujuannya dan ada dasarnya. Tidak mungkin anak melakukan sesuatu tidak ada tujuannya. Contohnya untuk anak yang memukul temannya, apakah itu tidak ada dasarnya? Pasti ada dasarnya. Kenapa anak itu
bisa sampai memukul temannya. Itu yang harus kita gali. Kemudian restitusi diri itu adalah cara yang paling baik karena ini berawal dari kesalahan diri dan juga menemukan solusi dari masalah kita sendiri. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Jadi yang berubah di dalam restitusinya adalah karakternya, bukan tindakannya. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, bukan fokus terhadap kesalahan. Jadi jangan sampai kita fokus terhadap kesalahan, tapi fokuslah terhadap solusinya. Apa yang akan kita perbaiki. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kadang-kala Bapak Ibu ada murid-murid yang setelah melakukan kesalahan, dia tuh takut untuk kembali ke kelompoknya. Ketika anak itu berkelahi, dia melakukan kesalahan. Ketika dia mau meminta maaf, dia sudah sangat takut. Dan restitusi ini akan menjembatani anak untuk menghilangkan rasa takutnya. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa pilih mana yang paling baik. Hukuman itu menyakiti, hukuman itu negatif, bersifat memaksa, dan dibuat guru untuk menyindir, mengkritik, dan bahkan merendahkan. Itulah hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, bersifat netral, berawal dari stimulus respon, dan dibuat oleh murid dan guru. Restitusi itu adalah merupakan pilihan positif. Di dalam restitusi tidak ada yang negatif, semua positif. Ini berdasarkan pada teori kontrol diri dan dibuat guru dan murid dengan saling menguatkan, yaitu guru menyebutkan keyakinan kelas. Inilah restitusi. Saya yakin jika restitusi ini kita lakukan di sekolah kita, pasti iklim di sekolah kita kondisinya akan menjadi lebih nyaman buat anak-anak belajar, karena kenyamanan itu yang dibutuhkan anak untuk belajar. Jika anak nyaman, pasti nanti anak akan bahagia dan hasil akhirnya adalah anak itu akan mendapatkan pengalaman belajar yang baik, bukan nilainya tapi pengalaman belajarnya. Kemudian perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini pada contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Guru yang suka menghukum pasti akan berkata, hormat bendera selama 10 menit. Gurunya marah, melotot, muridnya takut. Itu hukuman. Lalu konsekuensi, guru memberikan konsekuensi. Jika kamu tidak mengerjakan PR, nanti kerjain PR-nya saat istirahat atau kerjakan PR di luar. Itu konsekuensi. Gurunya tegas dan siswa menghormati peraturan. Tapi jika restitusi, guru ini akan menanyakan dulu keyakinan kelas dan dirinya sendiri dan membantu siswanya menyelesaikan masalahnya. Di sini guru bersifat terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, Bapak Ibu guru bisa membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini dasarnya adalah keyakinan dirinya sendiri. Kita mengembalikan masalah itu kepada dirinya sendiri. Sudah benar belum menurut keyakinan kalian? Itu restitusi. Mana yang terbaik, Ulfa? Mana yang terbaik? Sekarang sudah paham restitusi ya, walaupun ini adalah istilah baru, tapi kita harus memahami. Untuk apa? Untuk merubah paradigma pendidikan kita sesuai dengan yang diajar dengan teringinkan, yaitu judulnya kurikulum merdeka. Arti dari merdeka itu yang harus kita pahami. Ini yang akan kita mengarahkan anak-anak menuju merdeka belajar. Kemudian Bapak Ibu, ini ada kebutuhan dasar manusia. Anak-anak itu sudah memiliki kebutuhan dasar dari Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang paling utama yang mana Bapak Ibu? Kasih sayang. Terus yang mana lagi yang menurut Bapak Ibu yang paling utama? Bebas. Senang. Yang paling utama? Kalau menurut Bu Alvina yang mana Bu? Yang utama. Yang mana Bu? Kasih sayang dan rasa cinta. Terima kasih jawabannya teman-teman semua. Tidak ada yang salah, semua benar. Karena kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Anak-anak itu sebenarnya sama seperti kita.
kebutuhan ini dan anak-anak juga punya 5 kebutuhan ini. Yang harus dipenuhi pertama kali itu adalah bertahan hidup, Bapak Ibu. Ini harus kita penuhi. Bertahan hidup itu artinya sandang, pangan, papan. Itu untuk bertahan hidup. Setelah bertahan hidup, baru keempat kebutuhan ini yang harus mereka dapatkan. Dan anak itu akan memperjuangkan apa yang dia miliki untuk mendapatkan 4 ini, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita merampas kelima-lima ini dari anak-anak kita. Karena ini adalah kebutuhan dasar mereka. Dan pasti mereka sama seperti kita. Coba Bapak Ibu jika di sebuah forum Bapak Ibu berpendapat tidak ada yang mendengarkan, bagaimana perasaannya? Kecewa, sedih. Begitu juga dengan anak-anak kita, Bapak Ibu. Ketika mereka ingin berkata sesuatu kepada kita, terus kita tidak mendengarkan, kita sibuk sendiri. Anak-anak juga seperti itu, kecewa, sedih, dan bahkan kemungkinan terburuknya anak tersebut tidak mau lagi berbicara dengan kita. Betul? Nah, jadi kita harus pahami kebutuhan dasar dari anak-anak kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Ini berhubungan dengan tubuh kita. Untuk bertahan hidup misalnya ada kesehatan, ada rumah, ada makanan, dan kebutuhan biologis lainnya untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Karena anak itu memiliki ingin disayangi dan ingin diterima. Apalagi anak-anak di Kutawaru yang notabene adalah kurang kasih sayang menurut saya. Karena mereka untuk berkomunikasi dengan orang tua saja mereka sulit. Nah, tugas kita di sini memberikan rasa ini, Bapak Ibu. Kita tugasnya dalam memberikan kasih sayang dan rasa diterima. Walaupun terkadang memang anak-anak ini memiliki cara-cara lain untuk mendapatkan ini, tapi kita harus pahami sebenarnya mereka itu menginginkan sekali rasa sayang dan diterima. Karena mereka tidak dapatkan di rumah. Jadi tugas kita di sini yang memenuhi rasa ini, walaupun hanya sekian persen. Paling tidak hati anak itu ada kasih sayangnya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok dan mencari perhatian. Ini yang anak-anak kita lakukan. Karena mereka memang notabene kurang kasih sayang. Kemudian kebutuhan penguasaan itu adalah kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan diri mereka sendiri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Anak di sini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Dan untuk mewujudkan ini, Bapak Ibu, saya ada sebuah proyek yang sudah saya lakukan dan lumayan membuat anak itu menjadi rasa percaya dirinya itu ada. Itu dengan mereka kita rolling untuk ketua kelas harian, Bapak Ibu. Itu bisa melatih anak untuk menjadi pemimpin karena sebenarnya mereka itu semuanya ingin menjadi seorang pemimpin. Ini bisa kita terapkan untuk memenuhi kebutuhan penguasaan, Bapak Ibu. Karena terkadang ada anak yang ingin tapi tidak mau mengungkapkan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Ini adalah kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan untuk bebas, kebutuhan untuk mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini biasanya anak-anak akan berkata, aku bosan belajarnya cuma gitu-gitu aja. Ini kebebasan. Nah, tugas kita di sini membebaskan anak untuk belajar sesuai dengan cara mereka sendiri-sendiri. Ada yang anak suka belajar mendengarkan lagu, kita fasilitasi misalkan lagu. Ada yang anak-anak sukanya belajar tapi di alam, kita fasilitasi, kita keluar saja ke halaman. Itu anak sudah senang. Itulah kebebasan. Kemudian kesenangan, itu adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini anak-anak semua ingin senang, Bapak Ibu. Contohnya, itu adalah bernyanyi di kelas saat mengerjakan tugas. Gak apa-apa Bapak Ibu, anak mengerjakan tugas sambil bernyanyi, tidak apa-apa. Itu adalah rasa senang. Jadi anak itu jika senang, dia akan melakukan sesuatu dengan ikhlas. Kalau sudah perasaan yang senang,
ikhlas, maka nanti hasil akhirnya pasti akan baik. Begitu juga dengan Bapak Ibu kan, kalau bekerja dengan senang pasti dia tidak akan terasa. Beda kalau Bapak Ibu bekerja dengan terpaksa. Suruh pulang jam 2 terpaksa, mesti jam 2 orang belum. Tapi kalau kita senang sampai jam 2 kita sambil bernyanyi atau pasti ini tidak akan terasa Bapak Ibu. Ini sama seperti anak-anak kita. Ini adalah kebutuhan untuk merasa senang. Jadi harus kita pahami, anak-anak itu walaupun kelas 1 sudah memiliki 5 kebutuhan ini. Dan ini semua harus kita penuhi. Jadi tidak hanya orang dewasa, tapi anak-anak sudah memiliki jiwa ini. Kemudian kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu semua, mana yang paling baik dilakukan? Mana Bapak Ibu? Penghukumkah atau pembuat rasa bersalah atau teman? Menurut Bapak Ibu, menurut Bu Supri, mana Bu Supri yang menurut Bu Supri baik? Teman. Ya, kita berarti memposisikan diri kita sebagai teman. Dan kelima ini, Bapak Ibu, posisi kontrol seorang guru itu semua ada dampaknya kepada anak. Dan kita harus pahami, kita sekarang berada di posisi sebagai apa Bapak Ibu? Mari kita belajar satu persatu. Posisi pertama adalah penghukum. Seorang yang penghukum ini biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid agar lebih dalam lagi. Guru di sini menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata ini, patuhi aturan saya, awas. Pasti jadinya begini, awas. Atau bisa begini, kamu selalu saja salah, sambil nadanya tinggi. Atau pasti selalu yang terakhir, mesti yang terakhir. Itu juga menggunakan nada tinggi. Ini adalah posisi guru sebagai seorang penghukum. Guru seperti ini biasanya dipercaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri dengan cara menghukum menurut guru itu sendiri. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya muridnya akan mengulangi kesalahan berulang kali. Dia akan melakukan ritme yang sama Bapak Ibu. Dan juga perilaku ini menjadi agresif. Itu adalah tipe posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Jadi jangan salah, kalau kita sudah menghukum anak itu untuk mengerjakan PR di luar, dia akan melakukan kesalahan yang sama. Karena dia senang. Begitu Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan suaranya lembut dan akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Biasanya kata-kata yang keluar itu, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nadanya lembut, tapi caranya menusuk hati. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Dalam posisi ini, murid akan memiliki penilaian dirinya itu sangat buruk. Dan murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Apalagi jika kita sudah sampai menyebut orang tua. Dampaknya, murid ini akan menjadi rendah diri dan merasa tidak berharga. Dia seperti tidak ada harganya Bapak Ibu. Ini adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman. Posisi teman ini adalah guru memposisikan tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai dengan persuasinya. Posisi teman pada guru ini bisa negatif, bisa positif. Positifnya adalah hubungan yang baik itu terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman biasanya menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, ayo bantulah demi bapak, ayo bantu demi bu guru, ayo ingat nggak kemarin guru udah bantu kamu apa selama ini.
Oh ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Baik banget ya Bu gurunya ya. Nah, tapi ini ada hal negatifnya Bapak Ibu. Posisi teman ini itu adalah bila suatu saat guru itu tidak ada yang membantu mereka, maka murid itu akan kecewa. Contohnya, ketika anak itu biasa dengan kita itu dekat, ketika kita tidak ada, maka anak itu akan kecewa. Kemudian, jika biasa kita meminta bantuan, makasih ya sudah bantu guru. Terus gantian Bapak Ibu, anak itu akan menemukan mereka saya sudah bantu guru. Nah, begitu Bapak Ibu. Itu akan membuat anak-anak itu merasa kecewa karena mereka pikir kita itu adalah teman mereka, yang kita itu bisa bertukar peran seperti itu, saling membantu. Dan murid di sini akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Loh, karena saya sudah bantu guru nggak mau membantu saya. Nah, itu Bapak Ibu. Hal yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi ketika tidak ada kita, dia tidak mau manut Bapak Ibu. Itu adalah posisi sebagai teman. Dan murid itu akan tergantung pada guru tersebut. Ketika dimasuki guru yang lain, dia akan sulit diatur. Itu adalah posisi sebagai teman. Sudah bestie sekali ya. Jadi ketika gurunya nggak datang, mereka langsung kecewa. Berikutnya adalah posisi pemantau. Posisi pemantau ini artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi ini, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau biasanya akan berkata seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Apa sanksinya? Itu adalah posisi sebagai pemantau. Seorang pemantau ini akan sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data. Semuanya kita tulis Bapak Ibu, itu pemantau. Itu digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek biasanya. Posisi pemantau sendiri itu berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini adalah posisi pemantau. Biasanya kita punya tuh rubrik-rubrik yang untuk memantau anak. Posisi kontrol terakhir adalah seorang manajer. Manajer ini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya. Dan seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman, pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi seorang manajer ini akan selalu menggunakan restitusi. Pada manajer, murid ini nanti akan diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Kita gali dulu apa sebetulnya yang anak-anak inginkan. Kemudian kita menekankan bukan pada kemampuan dan konsekuensi, tapi kita berkolaborasi dengan murid untuk bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contohnya, seorang manajer itu biasanya Bapak Ibu akan berkata, anak-anak apa yang kita yakini, kita kembalikan kepada keyakinan kelas atau keyakinan diri anak-anak. Kemudian apakah kamu meyakininya sebagai sesuatu yang baik? Kemudian jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi arahkan ini kepada anak-anak kita untuk introspeksi diri. Terus apa rencanamu terkait hal ini untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita hanya mengarahkan dan biarkan anak itu mengucapkan sendiri. Dengan begitu anak akan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka ucapkan dan lakukan. Tugas manajer di sini bukan mengatur, tetapi membuat murid menjadi lebih baik dan kuat. Dampaknya murid akan mampu mengevaluasi diri sendiri menjadi lebih baik. Ini adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi bukan hanya kepala sekolah yang menjadi manajer kita, tapi kita juga menjadi manajer bagi murid. murid-murid kita.
Kemudian bisa jadi dalam praktik disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap untuk berdiskusi dan diundang untuk melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini adalah untuk mencapai posisi manajer. Kita harus step by step. Kemudian di posisi inilah murid nanti akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilakunya, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ini nanti kembali lagi kepada lingkungan yang nyaman yang diharapkan murid. Yang keenam itu tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa tidak kesepakatan? Kenapa keyakinan? Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini kembali lagi untuk mendukung motivasi intrinsik. Jika kesepakatan, pasti ada kedua belah pihak. Tapi jika keyakinan, ini kita gali dari dalam diri anak-anak kita. Untuk mendukung motivasi intrinsik yang dari dalam diri mereka, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita ada aturan menggunakan helm, Bapak Ibu? Kalau tujuannya kita untuk apa? Agar tidak ditilang. Ya, itu adalah motivasi dari luar, Bapak Ibu. Kalau saya menggunakan helm, karena saya takut jika saya jatuh, terbentur, tidak pakai helm, maka tidak ada perlindungan bagi kita. Nah, itulah motivasi dari dalam diri Bapak Ibu. Ya, jadi jangan untuk motivasi dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Ini adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu semua menggunakan bahasa yang positif, tidak boleh menggunakan bahasa yang negatif. Contohnya, jika di peraturan selalu membalikan buku di tempatnya, maka kita cukup dengan kata bertanggung jawab. Atau dilarang mengganggu orang lain, kita rubah kata negatif ini menjadi menghormati orang lain. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu, dan bedanya dengan peraturan. Kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas ini, keyakinan ini bersifat abstrak daripada peraturan yang konkret. Ini memang abstrak, Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas ini bisa berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi tidak mengacu pada satu contohnya berhubungan dengan waktu. Tepat waktu itu bisa berangkatnya, bisa istirahatnya, bisa pulangnya, bisa mengerjakan tugasnya. Ada banyak turunan-turunan dari tepat waktu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini dibentuk dalam kata yang positif, tidak boleh negatif. Kemudian keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak-anak kita, Bapak Ibu. Terutama untuk anak yang masih kelas 9, tidak usah terlalu banyak. Kemudian untuk keyakinan kelas ini sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi menyesuaikan antara kelas 1 dengan kelas 5 tentu beda. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya begini, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini dibuat dengan cara kita bercurah pendapat. Semua anak silakan tulis apa keyakinan kelas kalian. Terserah, kalau anak-anak masih kecil kan biasanya tidak bisa merangkai kata-kata ya Bapak Ibu. Kalau saya itu kemarin menjembatani anak kelas 5 itu dengan menggunakan poin-poin yang bisa mereka tulis. Contohnya, anak-anak cukup tulis yang berkaitan dengan waktu. Bisa ya, kalian tulis berkaitan dengan seragam kalian. Nanti anak itu akan menulis sendiri Bapak Ibu. Dan curah pendapat ini nyatanya terbukti mereka merasa dihargai Bapak Ibu. Dengan mereka mencurahkan pendapatnya dan kita bacakan saja, tidak usah diberi nama. Kita dibacakan satu terus kita simpulkan. Itu anak sudah mengerti, itu mengaku, itu anak seperti itu. Itu anak sudah merasa dihargai dengan curah pendapat. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas, kita bisa melakukan ini Bapak Ibu agar keyakinan kelas itu terbentuk dari curah pendapat dan juga dari kontribusi semua anak. Yang pertama
Pertama, kita bisa mempersilakan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang akan kita sepakati. Kemudian mencatat semua masukan bisa di papan tulis atau bisa menggunakan kertas. Kalau kemarin saya menggunakan kertas Bapak Ibu. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Nah, biasanya anak-anak itu masih menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Misalnya, saya jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah kata negatif. Kita ubah kata-kata itu Bapak Ibu. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan tidak usah terlalu banyak, cukup 3-7 keyakinan saja. Kemudian setelah keyakinan kelas ini selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Jadi kita satu persatu. Poin pertama bicara tentang waktu, setuju belum? Kalau semua sudah setuju, kita lanjut ke poin berikutnya. Dan setelah anak semua setuju, kita lanjut dengan menandatangani keyakinan kelas, termasuk guru dan semua murid. Jadi agar anak itu paham dan membaca, tidak hanya anak itu melewati keyakinan kelas yang sudah kita tempel, tapi anak-anak itu benar-benar membubuhkan tanda tangannya. Berarti dia sudah yakin dengan apa yang sudah kita buat bersama-sama. Kemudian keyakinan kelas ini selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Dan ini yang akan menjadi pedoman kita untuk melakukan restitusi kepada anak-anak Bapak Ibu. Ini contoh keyakinan kelas untuk SD kelas atas dan SD kelas bawah, tentunya berbeda. Kalau SD kelas atas biasanya sudah lebih mengerucut Bapak Ibu. Contohnya selalu bersikap positif. Kalau di kelas bawah, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu disiplin, itu masih hal-hal yang bersifat umum. Ini adalah contohnya. Kemudian ini kemarin yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 5 dan kebetulan kemarin adalah awal tahun ajaran baru, sehingga ini adalah momen yang sangat tepat bagi kita semua untuk membuat keyakinan kelas ini. Kita bisa mulai dengan anak-anak diminta untuk menuliskan keyakinan kita. Sebelum itu Bapak Ibu, kita tanyakan dulu harapan anak-anak itu apa terhadap diri mereka sendiri dalam 1 tahun yang akan datang. Kita mulai dengan harapan dulu. Sama seperti sekolah ini pasti ada visinya. Anak-anak juga pasti memiliki harapan. Dan harapan itu yang nanti akan kita kemas menjadi keyakinan-keyakinan mereka. Dengan mereka menulis sendiri seperti ini Bapak Ibu, mereka akan lebih merasa dihargai dan merasa diterima di kelas itu. Kemudian anak diminta menempelkan sendiri sesuai dengan apa yang mereka tulis. Kemudian kita simpulkan bersama-sama Bapak Ibu. Kita ajak anak-anak untuk menyimpulkan semuanya. Anak diminta membacakan 1 poin ini, terus kita simpulkan. Nanti akan membentuk sebuah keyakinan kelas yang mereka pahami bersama-sama. Nah, setelah keyakinan kelas ini kita buat, kita lanjutkan dengan membubuhkan tanda tangan Bapak Ibu. Dengan membubuhkan tanda tangan ini adalah pernyataan mereka sudah setuju dengan keyakinan yang kelas yang kita buat bersama. Ini akan menimbulkan rasa bertanggung jawab pada diri mereka. Kemudian setelah ini berarti anak-anak melakukan sesuatu pasti acuannya dengan keyakinan kelas mereka. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi. Restitusinya adalah kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Dan Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin di kelas 5. Yang pertama yaitu tentang waktu, yaitu anak selalu tepat waktu. Yang kedua, menyelesaikan tugas dengan baik. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, memakai seragam lengkap dan rapi. Dan yang terakhir, melakukan hal terbaik dari diri mereka sendiri. Dan ini anak-anak semua yang membuat Bapak Ibu. Kita hanya memfasilitasi menjembatani. Dan ternyata anak-anak kita bisa kok berkata-kata, dan kata-katanya sangat bagus menurut saya untuk di kelas 5. Terus kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Ini adalah restitusi tadi ya Bapak Ibu, yang sudah kita pahami bersama, itu adalah untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara mereka sendiri. Jadi proses ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya dari rasa bersalah.
segitiga restitusi ini memiliki 3 buah sisi. Sisi yang pertama itu harus kita menstabilkan identitasnya dulu Bapak Ibu. Karena orang yang bersalah itu harus kita stabilkan identitasnya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menggunakan kata-kata ini. Atau kita bisa menggunakan kata-kata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini untuk meyakinkan diri mereka bahwa tidak hanya mereka tahu yang bersalah. Kemudian sisi berikutnya adalah yang naik ke atas. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kita bisa menggunakan kata-kata, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Karena tidak ada tindakan yang tanpa alasan. Kemudian, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan kepada mereka. Kemudian sisi yang ketiga, ini yang naik ke atas lagi, itu adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang tadi sudah kita buat. Dengan begitu, anak akan introspeksi diri mereka dan kita arahkan anak-anak untuk menemukan solusi dari diri mereka sendiri. Ini adalah tahapan-tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi bersikap positif terhadap dirinya. Jadi mereka tidak malu dan tidak takut lagi. Kita bisa menggunakan kata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Atau kita bisa berkata Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan, di mana membantu murid mengenali kebutuhan dasar mereka. Kita ganti kebutuhan apa sebetulnya yang mereka inginkan dengan melakukan hal tersebut. Kita bisa menggunakan kata-kata, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Kemudian kita lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia dengan berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa menggunakan kata-kata apa nilai yang kita percaya di kelas kita. Atau ketika kamu melakukan itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah segitiga restitusi. Sepertinya kalau tahapan ini semua kita lakukan, sekolahnya adem banget ya. Nah, ini adalah contoh kasus. Ini contoh kasus yang memang ada sebuah tugas dari guru penggerak ini untuk membuat skenario sebuah kasus dan kita menyelesaikannya bersama anak-anak. Ini saya mengambil kasus pertama, yaitu Kevin yang tidak selesai mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Ini seringkali di kelas kita temui. Jadi anak-anak yang lain sudah selesai, anak itu masih duduk diam. Entah kebingungan, entah apa, kita tidak tahu yang menyebabkan dia menjadi tidak selesai. Kemudian kasus kedua, itu ada Lovely yang membuang sampah sembarangan di laci. Ini juga sering sekali kita temui di sekolah kita. Dan dua kasus ini sudah saya coba dengan menggunakan segitiga restitusi yang nyatanya mereka tidak takut lagi untuk berkata kepada kita. Ini adalah contoh videonya Bapak Ibu. Bisa dikasih nggak Pak? Ini ya. Tidak. Dari dulu Bapak Ibu, pasti anak ini punya alasan mengapa dia tidak selesai mengerjakan tugas.
Pada kasus Kevin yang tidak selesai mengerjakan tugasnya, ini bisa kita lakukan. Dan kalau ini kita lakukan, sepertinya tidak ada lagi guru yang marah-marah ya Bapak Ibu. Kayaknya anak-anak juga bakal tambah senang untuk di kelasnya. Ya, Bapak Ibu, saya membuka untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ya, Bu Suti, silakan. Pertanyaan pertama tadi saya Supriyati, di sini saya ingin menanyakan, tadi Bu Mani sudah menjelaskan tentang beberapa tipe-tipe kontrol diri. Menurutnya Bu Mani sendiri, kontrol diri yang paling baik itu yang bagaimana? Tolong dijelaskan sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bu Suti. Saya langsung menjawab saja. Menurut saya kontrol diri terbaik sebagai seorang guru adalah menjadi seorang manajer bagi murid-muridnya. Jadi dengan manajer ini kita akan menciptakan murid yang mandiri, bertanggung jawab dan percaya diri. Ada atau tidak ada kita. Jadi kita bisa membekali mereka dengan hal-hal yang nantinya bisa mereka implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sudah bukan murid kita, Bapak Ibu. Dan untuk mencapai posisi manajer itu, ya kita harus melalui posisi sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Dan bisa jadi 3 posisi ini itu harus kita kolaborasikan. Untuk posisi yang harus ditinggalkan itu adalah posisi menghukum dan merasa bersalah. Itu Bapak Ibu sudah jelas, Bu Supri? Ya, terima kasih Bu Supri. Kemudian berikutnya, jadi yang ingin bertanya, ya boleh Pak, silakan. Terima kasih kepada Bu Mati. Perkenalkan, nama saya Ulfa Riba. Mohon izin bertanya. Tadi kan Ibu menjelaskan mengenai motivasi dalam diri siswa. Nah, kira-kira bagaimana cara membangkitkan motivasi yang ada pada diri siswa? Terima kasih. Terima kasih Bu Ulfa. Ini tentang motivasi dari dalam diri Bapak Ibu. Untuk motivasi dari dalam diri sebenarnya bisa kita lakukan dengan yang sudah pernah saya lakukan, itu saya berbagi pengalaman. Saya berbagi pengalaman terhadap apa yang sudah saya alami, dan saya berikan kepada anak-anak itu untuk membangkitkan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Artinya mereka bisa melihat bahwa saya seperti ini itu dulu ada ceritanya, dan saya yakin mereka dengan ceritanya masing-masing juga akan menjadi seseorang yang bernilai di masa yang akan datang. Itu kita bisa mulai dengan membagikan pengalaman kita, tentunya pengalaman-pengalaman yang bisa memotivasi mereka semua Bapak Ibu. Nah, karena kalau anak-anak di sini kan biasanya jarang menonton televisi, ya, jarang mendapatkan berita-berita yang baik. Mereka itu cenderungnya bermain game atau lihat YouTube-nya yang aneh-aneh, bukan yang memotivasi diri. Nah, ini bisa kita lakukan juga dengan kita mengenalkan video-video yang membangkitkan motivasi diri anak-anak. Kita bisa mulai dengan seminggu sekali kita ajak mereka untuk menonton video-video yang membangkitkan percaya diri dan rasa ingin tahu mereka. Itu juga bisa Bu.
itu sangat membantu terutama untuk mengatasi kebosanan siswa juga. Jadi selain percaya diri mereka nanti bertambah, mereka juga menjadi tidak bosan. Itu yang bisa saya sampaikan dulu Pak. Sudah cukup atau ada lagi? Sudah cukup? Ya. Kesimpulan dari diseminasi budaya positif di sekolah, menurut saya budaya positif ini harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi sekolah. Di mana membangun budaya positif tentu saja tidak bisa kita lakukan seorang diri, tetapi kita butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan juga murid-murid. Bahkan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua dan komite sekolah. Begitu kesimpulannya Bapak Ibu Guru, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikian pemaparan yang sangat luar biasa dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi aplaus untuk Ibu Maria Suti. Baik, demikian pemaparan terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga kita bisa menerapkan dengan baik dan bisa menghasilkan generasi-generasi muda yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Kami selaku moderator awal sampai akhir, apabila terdapat kekeliruan mohon maaf. Akhirul qauli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup acara pada hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Karena presiden buat subhanallah ya, alhamdulillah kita punya guru yang punya pengalaman. Apa yang disampaikan hari ini bagus Bapak Ibu? Bagus ya. Silakan nanti dipakai di setiap kelas, jadikan budaya di sekolah. Setuju? Iya. Ya. Ini luar biasa, silakan diterapkan dan saya berharap di Buka Warung Part ini mari kita belajar untuk menjadi sesuatu yang lebih daripada sekolah yang lain. Buat ini ya. Bu Maria Suti diceluruhi dulu Kuriata Bakti, saya melihat dia seperti guru yang tidak banyak pengalaman. Tetapi hari ini saya melihat Bu Maria Suti kami menjadi guru yang banyak pengalaman. Karena kan disusul dengan teman-teman yang lain. Itu membuktikan bahwa sebenarnya manusia pada asalnya juga akan mencapai satu titik kulminasi, titik keberhasilan, dan semuanya punya peluang itu ya Bu Maria. Iya. Saya tidak bisa memandang sebelah mata kepada siapapun, dan kita sekali lagi harus berangkat pada diri kita sendiri. Apapun yang kita kerjakan semuanya ikhlas. Saya kira itu, dan saya ucapkan selamat ya pada Bu Margi yang telah memberikan satu konsep gagasan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya di sini, tetapi mungkin akan disebarluaskan untuk yang lain. Terima kasih, selamat dan selamat buat semuanya. Ya. Untuknya pada Bu Maria Suti, mudah-mudahan kalian ini akan mendapatkan satu penghargaan yang layak dari rekan-rekan dan sangat bermanfaat untuk rekan-rekan. Itu kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seviana Eka Putri, rekan dari Ibu Margia Stuti di SD Negeri Kota Waru 4. Di sini saya akan menyampaikan bahwa setelah diseminasi yang dilakukan oleh Bu Margi, saya merasa bahwa budaya positif itu adalah budaya yang sangat penting dilakukan di sekolah, karena dengan adanya budaya positif, maka anak-anak tidak hanya belajar tentang pengetahuan saja, tetapi juga karakter yang baik yang sesuai dengan Pancasila. Dan dengan budaya positif juga akan membuat anak-anak bisa merasa nyaman untuk belajar di sekolah, sehingga anak-anak termotivasi untuk selalu semangat dalam belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.